Nih tempat kita gunakan pipa 3 in yang tipis saja, terus ini untuk anti hujan, nanti asap keluar dari sini. Kaki-kakinya cukup kuat sehingga nanti bisa kita pindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada di kebun alpukat Panjalu dan kita sedang ada project. Project apa nih? Project piduiten apa project ngeluarin duit? Jadi begini teman-teman, kebun kami ini sudah masuk ke tahun keempat dan proses penanaman, penataan kebun sudah 75-80% selesai. Nah, tinggal sekarang ini masuk ke perawatan tanaman-tanaman yang berpenyakit, yang kurang nutrisi, kemudian pertumbuhan yang kurang optimal. Nah, ini saatnya kita tangani dengan seksama. Bukan berarti tahun kemarin itu tidak dilakukan, tetapi prioritasnya adalah penanaman, pembuatan infrastruktur, terus pembuatan teras siring dan yang lain-lain, termasuk pruning, pembentukan batang. Nah, di tahun ketiga masuk tahun keempat ini kita sudah selayaknya masuk ke perawatan nutrisi yang kuntet-kuntet kita kejar untuk optimal. Kemudian produksi buah juga sudah selayaknya sudah harus dioptimalkan. Hama penyakit, terus kualitas buah yang kemarin belum begitu tergarap, sekarang sudah waktunya harus dioptimalkan. Nah, untuk itu kita mulai akhir tahun Desember ini di 2023, 1 tahun ke depan mulai Januari nanti kita sudah mulai melakukan beberapa perubahan di kebun. Yang pertama adalah kita sudah mulai lakukan pergeseran aplikasi dari organik yang tadinya tidak terlalu diutamakan, sekarang kita mengarahnya ke arah organik. Di awal dulu kita supporting dengan kimia. Kita gunakan pupuk organik berbentuk kohe yang kita buburkan dan kita kocorkan secara periodik per bulan. Nah, kali ini kita sedang lakukan supporting pupuk NPK. Di generatif kita gunakan grower, dan yang vegetatif, yang proses pertumbuhan agak telat, kita tetap gunakan NPK 1616 dan kita injekkan juga karate boron. Nah, untuk mensupport itu kita lakukan beberapa teknologi yang berbeda. Yang kemarin kita tidak lakukan, yaitu rumput yang ada di kebun kita, kemudian kita semprot dengan herbisida. Nah, kedepannya itu tidak akan kita lakukan, karena rumput-rumput itu akan kita babat dan akan kita keringkan, kemudian kita bakar. Asapnya akan kita gunakan untuk pengasapan daun-daunan, untuk pengasapan fungisida, insektisida, dan hasil pembakarannya itu kita gunakan sebagai pupuk tanaman. Selain itu, ketika nanti kita sudah lakukan pembuatan pupuk pengomposan, tentu itu akan kita gunakan untuk bahan pupuk kompos. Namun karena sekarang belum kita bikin, maka kita sedang lakukan pembuatan alat pembakaran rumput di kebun kita, sehingga akan menghasilkan pengasapan dan sumber pupuk organik yang keren. Kita lihat. Nah, inilah salah satu alat yang kita butuhkan
Pertama-tama adalah drum ini kita buka. Kita buka, kita bobok. Ini di penutup atas, ya bawahnya seperti ini. Nah, ini udah bolong, sudah kita bobok dan ini tutupnya. Yang kedua, kita buat lubang. Ini untuk lubang pengasapan. Nih, dan kita lihat yang sedang dikerjakan. Nah, seperti ini. Ini hasil akhirnya. Nih, tempat kita gunakan pipa 3 in yang tipis saja. Terus ini untuk anti hujan. Nanti asap keluar dari sini. Kaki-kakinya cukup kuat sehingga nanti bisa kita pindahkan. Nanti di sini kita kasih gagang sehingga kita bisa pindah-pindahkan. Dan ini kita bikin rak. Kita lihat yang sudah ada raknya. Mang, tos ngopi, Mang. Nah, ini profesor kita nih. Tos jalan sabaraha? Kenep. Iya. Nah, inilah. Nanti rumput kita bakar di sini. Itu cukup cobi we kayak. Dah. Mohon, kan gampang. Mohon. Iya. Cekaplah sementara mah. Kita lihat aja nanti seperti apa. Jadi volume sampah yang bisa kita bakar makin banyak. Oke, seperti ini teman-teman. Kaki-kakinya pegangannya tak acannya. Nanti kita bikin pegangan di sini. Nah, ini salah satu alat yang perlu kita lakukan, pemanfaatan limbah di kebun. Nah, ini sampah-sampah plastik, sampah rumput. Ini seperti ini. Kita bakar. Tuh. Ini kita bakar. Nanti dengan alat itu. Seperti itu, dan pembakarannya kita bisa bakar di sini. Kita bisa bakar di sini. Oi. Kita lihat buah-buah yang ada di sini itu nanti akan berkurang kena paparan pestisida, fungisida kimianya akan berkurang karena tergantikan oleh asap. Nah, glowing ada juga yang tuh. Nah, ini hantrak. Gitu teman-teman. Jadi bertahap, kita nggak bisa lakukan itu dari awal, desain dari awal seperti pembakaran dan yang lain-lain. Jadi sambil jalan, sambil kita lakukan sedikit-sedikit perubahan. Ini Mas Aris, yang kayak gini ambil. Ini jangan diterusin. Nih, ya. Dari fisiknya ini ada salad buah, ada. Ini nggak akan optimal. Pot ambil aja. Oh ya. Ambil langsung pisahin. Ya. Kuma panen hari ini? Baru dapat berapa? Oke. Jadi per blok kita pisahkan ya. Ya. Terus per varietas karena ini masih panen awal. Jadi kita perlu datanya. Nah, itu kalau kalian pengen bikin di kebun kalian, mangga, ini perlu apa tidak terserah. Namun kalau kami, karena goal kami nanti di perkebunan itu adalah 90% organik. Kami tidak akan berani mengatakan 100% organik. 90% lah.
Dengan alat ini kita akan punya fogging, alat pengasapan, dan sumber dari fogging tersebut adalah limbah dari kebun kita sendiri. Ya kalau sekarang pohon masih kecil nggak terlalu banyak limbah, tapi nanti kalau sudah besar, wah limbahnya banyak. Termasuk limbah-limbah seperti ini juga perlu kita binasakan. Nana eta, oh lilin ini, ya, oke. Yang glowing kayak gini, itu aligator ya. Sip. Ternyata panenan kita berarti udah sekintal udah ada mas? Lebih ya? Oke. Kebanyakan apa aligator? Tapi dibuka ya, jangan sampai ini. Oh, tapi digulung. Terus besok kalau sudah ada datanya dipisah-pisah ke keranjang, jangan di plastik. Sekarang aja nanti diganti ke keranjang ya. Yang penting datanya sudah dikelompokkan per varietas. Aligator mau punya siapa-siapa jadiin satu. Itu kan datanya udah toh? Nah, ya sudah. Jadiin satu. Kalau dipisah nanti kawin silang. Bahaya. Bukan maksudnya kalau per varietas kan kita bisa punya acuan. Oh, ini aligator. Ini lilin. Ya di luar aja sini. Nah, satu-satu kita cek. Jadi bahan yang kita butuhkan, iya besi sabar amang 10-nya. Saya menggunakan besi 10 agar ya tahan lama, karena kita akan gunakan tahunan. Ini ya 10 tahun mah kuat benernya, Mang. Tapi diduruk waesnya. Ya paling tidak 5 tahun lah. 5 tahun masih aman ini besi. Terus kemudian ini siku, kita gunakan siku agar lebih kuat. Nah nanti pegangan di sini kita pakai pegangan. Terus itu lubang asap pipa tiluin 3 sabar mili mang samilinya semili cukup lah. Ini ketinggian 50 cm cukup. Nah nanti kasih topinya, ini topinya. Air hujan tidak masuk dan asap tetap keluar. Ya kita cobalah nanti berapa kebutuhan per blok itu. Satu blok bisa 2, 3 atau bahkan lebih, atau cuman 1. Kondisional aja nanti. Nah sumber bahannya ini rumput-rumput ini nanti kita babat. Kita bisa gunakan 1 pakan kambing, kedua kita gunakan kompos. Nah karena nanti kita akan bikin vermikompos juga, sumber materialnya ini. Yang ketiga ya kita bakar aja untuk dapetin asap dan karbon. Jadi semua material yang ada di kebun, baik rumput, gulma, dan kayu-kayu bekas peruningan, itu semua zero waste. Tidak ada sampah yang terbuang, bahkan menjadi sumber keuntungan terbarukan. Nah demikian tadi cerita singkat dari kami di kebun Alpukat Panjalu, dan kami sedang bertahap terus meningkatkan kualitas perawatan dan hasil panen di kebun kami. Namun yang perlu kami sharekan adalah kami punya target 90% organik, 10% adalah sintetis. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa 100% organik, termasuk insektisida, fungisida, dan yang lain-lain. So, bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi cerita, berbagi kisah, sehingga petani di Indonesia pada saatnya nanti tidak lagi tersekat-sekat ilmu pengetahuan bagaimana membudidayakan alpukat, durian, dan yang lain-lain. Ilmu itu transparan, dan kami membagikan cerita kegagalan, cerita keberhasilan
jatuh bangun kami di kebun agar mempunyai nilai manfaat yang lebih banyak dan menjadi sebuah keberkahan. Salam dari Bang Tayeb, salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.